Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Cynthia. Selamat malam. Malam hari ini aku mau bahas tentang kelanjutan proses kehamilan dari minggu ke-26 sampai dengan minggu ke-30. Oke, kita langsung aja ke kehamilan di minggu ke-26. Oke, hamil minggu ke-26. Di minggu ini mata bayi mulai terbuka dan tendangan-tendangan kecil yang dilakukan bayi terkadang terasa mengganggu ibu karena tulang rusuk juga sering terkena pukulan. Bayi kita udah sebesar buah sukini, yaitu 34 cm dan 720 gram ya teman-teman. Dan di minggu ke-26 ini tandanya kita sudah hamil, memasuki bulan ke-6 di trimester kedua. Apa yang terjadi pada bayi di minggu ke-26 ini? Dalam beberapa minggu mendatang, peluang bayi untuk bertahan hidup di luar kandungan akan semakin besar. Mulai minggu ke-28 dan seterusnya, resiko infeksi serius menurun. Jadi kalau misalnya nih kita melahirkan di minggu ke ini, itu peluang bertahan hidupnya lebih besar. Dan bayi kita mungkin akan bergerak dengan cara yang berbeda. Jadi pergerakannya lebih sedikit atau tidak sama sekali, dan ini bisa membuat kita merasa nggak aman gitu ya, yang akan menimbulkan stres. Kenapa? Karena kita jadi nggak yakin gitu, apakah bayi kita itu nggak kenapa-kenapa gitu, kenapa kok dia nggak bergerak, nggak aktif, apakah bayinya sakit atau lemas atau gimana gitu. Kita pasti jadinya cemas ya ibu-ibu. Dan ini sendiri aku juga alamin sih gitu. Aku ngerasa kayak bayiku tuh nggak pernah bergerak, dan jadinya ya kepikiran, kadang nggak bisa tidur karena berusaha untuk berusaha untuk cari kontak dengan bayi gitu. Aku berusaha elus-elus supaya dia tendang, tapi kok nggak ditendang gitu, dan itu bikin stres banget sih. Dan itu sangat wajar. Jadi kalau misalnya ibu-ibu stres terus kayak kepikiran, kalian bisa selalu menghubungi bidan masing-masing. Paru-paru bayi kita juga sudah semakin lengkap. Berbagai cabang kini terbentuk di saluran udara, dan ini akan segera terisi udara saat bayi kita lahir. Selain itu, otak dan pengecap juga mengalami banyak pertumbuhan. Oke. Jadi banyak banget yang terjadi pada bayi di minggu ke-26 ini. Dan apa yang terjadi pada ibu di minggu ke-26? Beberapa wanita hamil mempunyai kebutuhan yang lebih besar untuk merapikan, merenovasi, dan membersihkan rumah di periode ini. Jadi kayak kita itu buat sarang gitu. Jadi di minggu ke-26 ini biasanya ibu-ibu itu udah mulai bersih-bersih, udah mulai nyiapin kamar bayi gitu, udah mulai merenovasi rumah dan segala macamnya. Terus udah mulai kayak aku sih juga waktu hamil besar gitu, aku mulai panik gitu, kayak rumahku belum siap gitu ya. Jadi aku mulai bersih-bersih rumah, aku mulai nyuciin baju-baju bayi yang udah dibeli itu, aku cuci, aku setrika, aku lipat-lipat. Pokoknya segala sesuatunya itu berusaha disiapkan gitu. Nah, ini disebut juga dengan naluri bersarang gitu ya. Jadi ya kita menyiapkan sarang kita gitu, kayak burung misalnya mau bertelur gitu, sarangnya disiapin dulu gitu. Dan kita sudah terbiasa dengan gagasan bahwa bayi kita akan lahir, tapi kita mungkin juga merasa bahwa masih banyak yang harus dilakukan seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi pertimbangan untuk menyewa pembantu rumah tangga untuk membuat kehamilan sedikit lebih mudah itu sangat baik gitu. Jadi itu dianjurkan untuk mencari pertolongan yang mungkin nggak asisten rumah tangga, tapi saudara atau teman gitu bisa juga ikut bantu-bantu ya. Dan pastikan kita membatasi stres sebanyak mungkin. Jadi di minggu ke-26 ini udah nggak boleh stres. Ya dari awal kehamilan juga nggak boleh, tapi di hamil besar itu kan udah mulai mau melahirkan gitu ya. Jadi pastikan kita tenang, pastikan kita zen.
Dan pastikan juga ibu-ibu memiliki gambaran umum, jadi kita buat daftar hal-hal yang masih ingin kita lakukan dan letakkan hal terpenting di atas. Nah, jadi mulai buat list ibu-ibu apa yang harus dilakukan. Diskusikan hal-hal yang membuat kita khawatir dengan pasangan atau dengan bidan, dan selalu istirahatlah di saat-saat sibuk gitu. Jadi kalau misalnya kita habis bersih-bersih atau renovasi dan segala macamnya, nah pastikan kita istirahat gitu. Jika kita sedang hamil, kita mungkin khawatir tentang misalnya nih kesehatan bayi, terus bagaimana nanti lahiran atau perubahan fisik kita. Dan kekhawatiran ini bisa menyebabkan stres. Pikiran-pikiran itu harus segera disingkirkan. Mungkin nggak bisa ya, tapi kita bisa meredam kekhawatiran kita. Dan selama kehamilan ini kita bisa lebih cepat stres itu dibandingkan waktu-waktu lain di dalam kehidupan kita. Jadi kita mungkin merasa kurang bisa mengontrol diri, menangis lebih cepat, nggak sabaran terhadap diri sendiri atau sama orang lain, sering marah-marah gitu ya. Dan menjelang akhir kehamilan kita mungkin merasa lebih cemas. Jadi penting bagi ibu-ibu untuk menemukan cara rileks, mengurangi stres, dan minta bantuan jika kita butuh. Tipsnya adalah apakah kita juga ingin tahu cara bersantai saat melahirkan. Nah, ini kita bisa mengikuti kursus hypnobirthing. Jadi kayak ada paket kursus gitu ya, namanya hypnobirthing. Aku nggak tahu aku nyebutinnya bener apa enggak, tapi coba kalian cari tahu ya gimana caranya. Aku rasa sih itu sangat membantu banget. Dan apa saja yang bisa kita lakukan di minggu ke-26 ini? Mendengar pendapat berbeda tentang dot bayi. Apakah kita ragu sebaiknya kita beli dot bayi atau enggak gitu, dan ukuran dotnya berapa, jenis apa, bahannya apa, mereknya apa gitu. Di situ kita bisa cari tahu dan membaca semua tentang tips, informasi, dan kita juga bisa menghadiri pertemuan-pertemuan untuk ibu hamil dan menanyakan pada praktek bidan dimanapun kalian berada gitu. Pasti ada ya praktek bidan atau toko-toko bayi gitu yang bisa ditanyain informasi seputar dot dan menyusui. Terus apalagi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mulai mencari tempat tidur bersama bayi. Jadi tempat tidur yang ditaruh di samping kasurnya orang tua gitu ya. Jadi selama 6 bulan pertama bayi kan tidur bersama orang tua untuk menghindari terjadinya mati mendadak dan segala macamnya itu. Biasanya bayi dari 0 sampai 6 bulan itu tidur di samping kasur orang tua, dan itu dengan kasur bayi yang khusus gitu. Dan itu kita bisa mulai cari kira-kira apa yang cocok dengan kasur kita. Jadi kan ada model co-sleeper yang bisa dibuka, jadi bayinya itu deket banget sama ibu gitu ya. Kalau mau menyusui tinggal buka, terus kita bisa ambil bayinya dan menyusui gitu. Dan itu tergantung ya kalian lebih nyamannya yang gimana. Dan ada juga kursi makan bayi, itu juga harus mulai dicari. Dan mungkin kita juga berpikir bahwa bayi harus bisa tidur di kamarnya sendiri. Nah, segera setelah lahir, aku dengar sih dari beberapa teman gitu yang tinggal di sini atau tetangga, mereka sih dulu punya bayi baru lahir gitu kadang udah langsung ditaruh di kamar sendiri. Nah, tapi aku pribadi sih 0 sampai 6 bulan itu bayiku tidur di kamar kita, dan aku taruh di co-sleeper ya. Jadi aku juga gampang kalau mau menyusui tinggal ambil bayinya. Dan kalau bayinya nangis atau bayinya nggak nyaman gitu, kita bisa cepet handle sendiri. Jadi nggak masih harus jalan ke kamarnya gitu ya. Dan kita juga mungkin berpikir bahwa bayi kita harus bisa tidur di kamarnya sendiri segera setelah lahir, tapi itu juga nggak harus. Nah, jadi di informasi yang aku dapetin dari bidan gitu, itu juga nggak harus gitu ya, karena itu juga sangat menyenangkan dan nyaman bagi ibu jika bisa tidur dengan bayi secara bersebelahan dalam beberapa bulan pertama. Yang aman dan ideal itu adalah hingga sekitar 6 bulan. Kita harus kuat untuk naruh bayi itu waktu 6 bulan itu di kamarnya sendiri. Dan supaya papa mama juga nggak terlalu khawatir, kalian juga bisa beli kamera
kamera bayi gitu, jadi kita bisa pantau bayinya ketika dia tidur. Kita nggak harus ke sana, kita bisa lihat dari kamera gitu ya, dan itu juga lumayan bikin tenang sih untuk orang tua. Jadi kalau misalnya kita kayak aku gitu yang overthinking dan gampang khawatir gitu, kadang aku mikir, kok nggak kedengaran ya, kok masih hidup nggak ya, kok nafasnya nggak ada ya gitu. Jadi dengan adanya kamera itu aku bisa juga mendengarkan langsung, oh dia masih nafas gitu. Jadi itu juga lumayan ngurangin kekhawatiran dan melatih kita juga untuk bisa melepas anak tidur sendiri di kamarnya. Oke, mungkin sih tidur sendiri di kamar ini aku bakal bahas juga di video-video selanjutnya gitu, karena nggak bisa juga sih langsung sukses naruh anak di kamarnya sendiri. Kadang-kadang ada masanya si bayi nangis dan cuma bisa ditenangkan ketika tidur bersama orang tua, itu ada. Minggu ke-26 ini kita hampir di akhir trimester kedua dan mungkin kita pengen liburan bareng gitu. Jika kita mau terbang pakai pesawat gitu ya, kita harus ingat bahwa sebagian besar maskapai penerbangan tidak lagi menerima wanita hamil setelah minggu ke-34. Mereka tidak ingin mengambil resiko kita melahirkan di pesawat. Jadi karena itu banyak maskapai penerbangan meminta surat pernyataan kehamilan yang menyebutkan kapan kita akan melahirkan. Dan kita dapat memberikan pernyataan seperti itu melalui surat. Oke. Terus kita bisa juga mulai membeli baju hamil dan baju bayi. Aku sendiri sih sebelum minggu ke-26 juga udah mulai pakai baju hamil karena perut aku lebih cepat besar gitu. Tapi ada juga beberapa ibu yang baru di minggu ke-26 ini masuk ke fase baru dalam hal pakaian gitu. Apa yang kita kenakan dengan perut hamil yang terus membesar ini, nah itu kita bisa baca-baca dan cari informasi tentang gimana sih pakai baju yang nyaman, memilih baju yang nyaman pada saat hamil. Dan kita juga harus mulai mempersiapkan perlengkapan bayi yang diperlukan di rumah gitu. Apakah kita belum membelinya? Nah, di minggu ke-26 ini adalah saat yang tepat kita mulai beli dan siapin perlengkapan bayi di rumah. Nah, di sini kita juga bisa mulai ya cari-cari informasi tentang ukuran baju yang diperlukan ketika baru lahir. Anak prematur itu ukuran bajunya biasanya berapa, kalau normal itu berapa, terus dari bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga itu dia tumbuhnya butuh berapa gitu ya. Dan jangan beli terlalu banyak karena dalam waktu singkat, mungkin hanya beberapa minggu, itu bayi udah cepat besar gitu. Jadi kita bisa mulai cari-cari informasi tentang itu supaya kita nggak rugi ya, karena sayang sih duitnya. Mending duitnya daripada beli baju kelebihan gitu, kita beli baju secukupnya supaya nanti di bulan-bulan berikutnya kita bisa beli baju yang lucu-lucu lagi. Dan tahukah kita bahwa USG 3 dimensi itu sudah dapat dilakukan hingga usia kehamilan 26 minggu. Jadi 24 sampai 26 sih kalau nggak salah gitu ya. Sehingga kita dapat melihat wajah bayi dalam bentuk 3 dimensi. Nah, jika kita ingin memanfaatkan peluang unik ini, sebaiknya kita lakukan di minggu ke-26 ini. Nah, itu dia tadi kehamilan di minggu ke-26. Minggu ke-27 ini tidak hanya bayi yang tumbuh, tapi mama juga tumbuh ya. Dan kita bisa bertambah 500 gram per minggu dan itu sangat normal. Kita juga mungkin mulai merasa sedikit lebih sering lelah. Tubuh kita bersiap untuk melahirkan. Jadi bayi kini memiliki panjang sekitar 35 cm dan berat 820 gram, hampir 1 kilo. Dan panjangnya tidak akan lagi tumbuh secepat itu. Dia hanya lebih dia terutama itu hanya menambah berat badan saja. Jadi tinggi badannya itu nggak akan tumbuh dengan sangat cepat. Bayi itu sekarang sudah sebesar bunga kol. Di minggu ke-27 ini itu masih di bulan ke-6 di trimester kedua. Apa yang terjadi pada bayi di minggu ini? Kita sekarang dapat melakukan lebih banyak kontak dengan bayi kita. Jika kita letakkan tangan di atas perut, bayi kita mungkin akan berenang di sana, dan jika kita menggerakkan tangan, dia akan mengikutinya. Ini mungkin nggak langsung berhasil ya gitu,
Tapi jika kita sering mengulanginya beberapa kali, jadi kayak kita ngelatih gitu, kita ngelatih bayi kita untuk meresponi tangan kita luangkan waktu dan konsentrasi, mungkin ini akan berhasil gitu. Dan aku sendiri sih, ini memang yang aku alamin gitu, setiap tangan aku dimana aku pegang, dia pasti kayak nendang gitu. Dan itu sering banget aku alami dulu waktu aku hamil. Dan bayi kita saat ini masih berkembang terus, meski mungkin dia sudah terlihat siap untuk dilahirkan. Otak dan paru-paru masih terus berkembang di dalam. Si bayi juga terus-menerus menelan cairan ketuban yang mempersiapkan sistem pencernaannya untuk menghadapi kehidupan di dunia luar. Wow, indah banget ya proses hamil ini. Dan apa yang terjadi pada ibu di minggu ke-27? Kita telah tiba di minggu terakhir trimester kedua. Baik mama dan bayi akan mengalami lonjakan pertumbuhan dalam waktu dekat. Kita sudah bisa merasakan rahim kita jauh di atas pusar. Tubuh kita sekarang juga membuat cadangan untuk bayi. Hormon kehamilan progesteron menyebabkan tulang rawan dan persendian di panggul melunak. Hal ini dapat menyebabkan nyeri panggul. Sebagai persiapan melahirkan, persendian harus menjadi lebih fleksibel. Dan untungnya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi nyeri panggul. Cairan kental berwarna kekuningan terkadang keluar dari puting susu kita yang disebut dengan kolostrum. Ini adalah ASI pertama, mengandung banyak protein, mineral, dan antibodi untuk melindungi bayi dari infeksi. Ini juga bisa memiliki efek pencahar pada bayi dan dengan demikian membantu membuang kotoran pertama. Komposisi ASI akan berubah seiring dengan penyesuaian usia bayi kita. Untuk memulai menyusui dengan baik, kita tidak perlu mengeluarkan ASI selama kehamilan, cukup nanti pada saat kita melahirkan. Dan kita nanti juga bakal ngobrol soal menyusui di minggu-minggu pertama setelah melahirkan di konten YouTube aku. Jadi tonton terus YouTube aku karena aku bakal bahas lagi tentang penjelasan yang aku dapatkan di portal kehamilan aku ya, tentang cara menyusui pada minggu-minggu pertama setelah melahirkan. Itu dia. Dan apa saja yang bisa kita lakukan di minggu ke-27 kehamilan. Nah, kita bisa melakukan tes darah minggu ke-27. Dan ini maksudnya adalah untuk melihat apakah golongan darah kita itu cocok atau enggak gitu ya dengan bayi. Maksudnya di sini adalah ketika kita tes darah itu pertama kali selama kehamilan, aku sih iya dites golongan darahnya apa di pertama kali cek kehamilan itu di tes, karena mereka bidan kita itu ingin tahu gitu apa sih golongan darah kita, apakah kita punya golongan darah rhesus D atau C negatif. Dan tes darah tambahan akan dilakukan pada minggu ke-27 gitu ya. Jadi kalau misalnya di awal kita dites ternyata kita punya rhesus D atau C negatif, itu kita di minggu ke-27 ini ada tes ulang gitu, ada tes tambahan. Dan penjelasan tentang apa sih pengaruhnya grup darah rhesus ini dengan kehamilan itu akan aku jelaskan di video tersendiri. Apa saja sih yang bisa kita lakukan di minggu ke-27 gitu ya. Minum banyak air dan makan banyak buah-buahan dan sayuran. Dan setelah melahirkan itu sebagian besar berat badan kita akan langsung turun. Itu benar juga sih gitu, karena waktu aku lahiran itu aku beratnya 80 kilo dan aku nggak lama sih gitu ya, nggak lama itu berat badannya cepat langsung turun gitu. Dan kilo yang tersisa ini yang terkadang bisa hilang secara otomatis dalam beberapa bulan setelah melahirkan. Ada pula yang harus bekerja lebih keras untuk itu. Dan jujur sih aku harus bekerja keras ya untuk itu. Aku udah
berhati-hati dengan makanan dan juga berolahraga. Dan puji Tuhan, berat aku ketika aku sebelum hamil itu udah kembali, tapi ya dengan perjuangan ya teman-teman, dengan olahraga dan pola hidup juga. Dan kita juga bisa baca juga lebih lanjut tentang nutrisi yang baik selama kehamilan, atau kita bisa menghubungi ahli gizi spesialis itu untuk mencari lebih banyak informasi tentang makanan gitu ya, yang bisa membantu penurunan berat badan atau supaya naik badan selama kehamilan itu tidak terlalu berlebihan gitu. Karena dengan kursus nutrisi kita bisa mendapatkan semua informasi yang kita butuhkan, baik selama kehamilan, setelah melahirkan, selama menyusui gitu. Kita bisa tanyakan hal ini kepada ahli gizi. Oke, terus selanjutnya adalah ini kita kan butuh banyak banget produk-produk perawatan buat bayi. Kita butuh popok, tisu bayi, minyak baby oil, tabir surya, terus juga krim bayi, dan banyak banget sih produk perawatan bayi untuk merawat kulit bayi gitu. Di sini kita bisa mulai mencari tahu gitu, apa aja sih produk perawatan bayi yang perlu atau yang tidak perlu gitu. Dan kelelahan, insomnia, dan kecemasan itu bisa menyebabkan stres menjelang persalinan. Pada saat yang sama, perubahan hormonal membawa perubahan emosional. Pijat kehamilan yang menenangkan dapat memberikan dukungan fisik dan emosional bagi mama dan bayi. Dan pijat kehamilan meningkatkan sirkulasi darah, membuat lebih banyak oksigen dan nutrisi tersedia untuk mama dan bayi. Dan ini kita juga bisa mulai kunjungi ahli kesehatan gigi atau dokter gigi, karena kesehatan mulut mungkin bukan hal yang kita pikirkan pada saat hamil, tapi menjaga kesehatan gigi saat hamil itu sangat penting. Gingivitis dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi mama dan bayi selama kehamilan. Jadi buatlah janji temu rutin dengan ahli kesehatan gigi untuk pemeriksaan. Tahukah kita bahwa perut tegang itu bakal sering terjadi dan semakin kuat. Mungkin kita udah mulai merasakannya di awal kehamilan, tapi sekarang mungkin mulai terasa sakit. Perut keras atau prakontraksi ini sering disalahartikan sebagai kontraksi sesungguhnya. Jika perut kita tidak keras, bukan berarti ada sesuatu yang salah. Jadi kita bisa juga mulai cari informasi tentang kontraksi dan apakah kita sudah mulai mempersiapkan persalinan secara optimal, itu juga kita harus tahu ya. Dan ini semuanya bisa kita cari informasinya. Oke, mungkin kalau ada waktu atau aku nggak lupa, aku mau bacakan ke kalian informasi dari portal kehamilan aku tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kontraksi. Oke, kita lanjut aja langsung ke minggu ke 28. Kehamilan di minggu ke-28, trimester ketiga dan terakhir. Kulit bayi menghasilkan sebum yang memastikan kulit bayi tidak mengering. Bayi mulai terlihat semakin mirip bayi saat baru lahir. Sekarang beratnya sudah 1000 gram dan panjangnya 36 cm. Itu sebesar terong ya teman-teman. Tapi dengan berat 1 kg. Dan minggu ke-28 ini berarti kita udah masuk ke bulan ke-7 di trimester terakhir. Apa yang terjadi pada bayi kita di minggu ke-28? Indra bayi kini telah berkembang dengan baik. Bayi mulai dapat melihat, mendengar, merasakan, dan mengecap. Bulu-bulu halus kecil di tubuh bayi akan perlahan-lahan memberi jalan bagi sejenis pelumas kulit yang disebut vernix, yang mencegah kulit mengering. Mulai minggu ini dan seterusnya, hubungan antara kepala dan seluruh tubuh akan tetap sama hingga lahir. Beberapa minggu yang lalu berat badan bayi kita hampir tidak ada dan sekarang beratnya sudah 1 kg. Terdapat perbedaan berat badan antara anak laki-laki dan perempuan.
anak laki-laki bisa memiliki berat 1030 sampai 1190 gram, dan pada kehamilan pertama, dan anak perempuan sekitar 960 sampai dengan 1110 gram. Apa yang terjadi pada ibu pada hamil 28 minggu? Ibu akan merasakan tendangan setiap hari. Coba untuk mengenali pola gerakan bayi. Kekuatan dan jumlah gerakan berbeda untuk setiap wanita dan bayi. Luangkan waktu untuk sesekali meraba bayi kita, karena jika kita sibuk, kita tidak akan merasakannya. Jika kita belum merasakan bayi bergerak sepanjang hari, duduklah dengan tenang atau berbaring miring dan cobalah melakukan kontak. Jika bayi kita masih sangat tenang setelah 1 jam dan belum ada pergerakan, kita bisa menghubungi bidan. Waktu aku hamil dulu pernah sih sekali aku ngerasa kayak bayiku itu geraknya kurang gitu ya, dan itu aku bisa langsung mampir ke bidan, ke praktek bidan gitu untuk cek, dan dia bisa dengarkan detak jantung bayi aku dengan alat pendengar jantung gitu, dan itu kita bisa datang di jam dan hari tertentu untuk melakukan pengecekan detak jantung bayi gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu curiga kok bayinya nggak bergerak, kok bayinya nggak terasa sepanjang hari, itu kita bisa telepon bidan dan minta tolong dicek. Oke, apakah kita sekarang memiliki garis gelap di perut dari pusar ke bawah? Dalam beberapa kasus juga dari pusar ke atas. Ini disebut dengan stretch mark atau garis hitam. Adalah akumulasi pigmen. Setelah hamil, garis tersebut perlahan menghilang kembali. Peningkatan pigmentasi juga dapat terjadi di tempat lain di tubuh kita, seperti di puting susu yang berwarna gelap dan labia ungu. Ya, itu yang terjadi pada ibu hamil. Selain itu juga tubuh kita dapat menahan 2 hingga 3 liter lebih banyak cairan selama kehamilan. Kita bisa memperhatikan hal ini di bulan terakhir kehamilan karena tangan dan kaki kita bengkak. Nah, ini juga benar sih gitu. Aku sendiri tuh ngalamin banget di bulan ke-7 itu kaki aku bengkak banget. Jadi selama kehamilan aku sih nggak terlalu banyak keluhan, tapi begitu di minggu ke-27 atau di masuk bulan ke-7 itu aku mulai melihat bengkak di kaki ya. Itu bener banget sih teman-teman. Yang perlu kita siapkan di kehamilan ke-28 adalah kita bisa mulai mempersiapkan rumah kita supaya rumah kita itu nyaman dan hangat dan menyenangkan buat bayi kita. Dan selama kehamilan juga kita bisa bersantai dan mencari kebahagiaan gitu ya, karena ibu yang bahagia dan santai dan baik itu punya suasana hati yang baik gitu, itu akan berdampak positif bagi bayi kita. Oleh karena itu penting sekali untuk membatasi stres sebanyak mungkin selama kehamilan. Jadi kita bisa kursus mindfulness atau kursus kayak yoga dan segala macamnya itu yang dapat membantu kita dalam mengatasi tingkat stres kita. Kemudian anjing dan kucing. Anjing atau kucing juga harus terbiasa dengan penghuni rumah baru ya. Jadi kalau misalnya ada bayi yang datang gitu, biasanya anjing dan kucing itu butuh beradaptasi lagi. Karena di awal dia mendapatkan perhatian dan lama-kelamaan bayilah yang menjadi pusat perhatian, dan ini bisa menimbulkan kecemburuan buat si hewan. Jadi biarkan hewan peliharaan itu terbiasa dengan apa yang akan terjadi. Apakah kita ingin dia tidak lagi naik ke atas atau ke kamar tidur, mulailah melakukannya dari sekarang gitu. Jadi jika enggak, perubahan ini akan mengganggu gitu, dan akan segera yang kena imbasnya itu bayi gitu. Dan kemudian selain itu juga atur pengumuman kelahiran. Apakah kita ingin mengirimkan pengumuman kelahiran saat anak kita lahir? Nah, itu kita penting untuk menyiapkan desainnya dari sekarang. Oke, kehamilan minggu ke-29. Nutrisi penting selama kehamilan, terlebih lagi pada trimester terakhir. Oleh karena itu, pastikan kita mendapatkan nutrisi yang tepat. Bayi sekarang mempunyai kebutuhan nutrisi paling besar.
Bayi kini memiliki panjang 38,5 cm dan berat 1,1 kg. Bulan ke-7 di trimester ketiga. Apa yang terjadi pada bayi di minggu ke-29 kehamilan? Bayi kita semakin mengembangkan ritme yang stabil. Pada waktu tertentu seperti di siang hari atau malam, bayi akan sangat aktif bergerak dan mobile, serta pada waktu-waktu tertentu sangat senang gitu. Bayi kita juga sudah mendapatkan ritme tidur yang tetap di bawah pengaruh otak yang semakin matang. Otak ini mampu mengendalikan sejumlah hal sendiri seperti suhu tubuh dan pernapasan. Bayi kita juga dapat mendengar suara. Bayi mendengar detak jantung mama, pemompaan darah mama, dan suara pencernaan mama. Perut kita kan nggak pernah tenang gitu ya. Jadi dia juga mendengar suara dan musik dalam tubuh kita. Juga suara mama, suara musik di luar tubuh itu ya, itu juga mereka bisa dengar. Beberapa bayi baru lahir menjadi tenang ketika mendengar musik yang sering didengarkan mama selama kehamilan. Ya, jadi pilih musik yang benar ya teman-teman, supaya anak kita juga bisa suka juga lagu yang disukain sama mamanya ya. Apa yang terjadi pada mama waktu hamil 29 minggu? Apakah kita menderita nyeri yang mengganggu atau menusuk di punggung bagian bawah atau tulang kemaluan? Itu bisa mengindikasikan nyeri panggul. Lagi-lagi nyeri panggul ya teman-teman, karena memang ini sih aku juga ngalamin nyeri panggul. 1 dari 4 wanita menderita penyakit ini selama kehamilan. Ya, aku sampai ke fisioterapi waktu itu. Dan panggul mengalami banyak perubahan selama kehamilan dan banyak digunakan. Kita mungkin bisa merasakan pantat dan kaki bayi saat dia bergerak. Bayi kita sekarang menekan perut dan diafragma kita itu kayak tertekan, jadi kita agak sesak nafas ya. Jadi kita harus lebih sering duduk dan istirahat. Tekanan darah diukur setiap kali selama pemeriksaan kehamilan. Kehamilan merupakan beban tambahan bagi tubuh mama dan terkadang beban ini bisa menjadi terlalu berat. Hal ini dapat bermanifestasi dalam tekanan darah tinggi atau berkembangnya preeklamsia ringan. Nah, jadi perjuangan mama saat hamil itu betul-betul luar biasa. Setelah perut mama semakin membesar dan kita mungkin semakin menderita penyakit kehamilan seperti mudah lupa. Mungkin kita bertanya-tanya apakah kita masih bisa bekerja dengan cukup baik sebagai karyawan. Nah, itu jangan khawatir, karena atasan kita itu wajib memperhitungkan kita di tempat kerja dengan kondisi kerja yang disesuaikan. Diskriminasi kehamilan dan pemecatan selama kehamilan juga sangat dilarang gitu. Jadi bertahanlah mama lebih lama lagi, karena cuti hamil kita akan segera tiba. Nah, pelupa jadi sering banyak kurangnya gitu ya. Selama kita hamil itu kita ngerasa kayak kurang, kayak nggak bisa 100%, dan itu sangat wajar banget. Jadi para mama yang bekerja jangan khawatir. Dan apa yang bisa kita lakukan selama minggu ke-29 ini, kita bisa mulai ikut yoga kehamilan, ikut pilates kehamilan gitu. Kita sebaiknya nggak menggunakan panty liners di minggu kehamilan terakhir ini. Kenapa? Karena biasanya di panty liners itu terdapat bahan plastik yang bisa menyebabkan lembab ya di bagian kemaluan gitu. Jadi kayak ada rasa panas gitu, dan ini bisa meningkatkan resiko infeksi jamur. Karena ada juga sih panty liner yang berupa katun yang sebenarnya sama dengan celana dalam berbahan katun, tapi ini bisa menangkap cairan yang mengganggu atau sedikit urin yang sangat mengganggu selama kehamilan, dan itu malah justru bikin kita bisa jadi punya resiko terkena infeksi jamur. Jadi sebaiknya nggak usah dipakai. Mulai mempersiapkan list untuk keperluan bayi gitu ya, mulai dilengkapin. Apa-apa yang belum lengkap segera dilengkapi, dan juga kalau belum mikirkan mau ASI atau mau ngasih susu formula atau kombinasi, dari sekarang mulai
dipikirkan gitu. Jadi semua list-list yang udah kita buat selama di minggu pertama sampai minggu ke 28 itu kita mulai lengkapi semuanya dan mulai dikerjakan satu persatu. Oke, ini ada lagi fakta ya teman-teman. Di sini di fakta ini dia bilang gini. Tahukah kalian bahwa hormon yang dikeluarkan saat orgasme pada saat berhubungan seks ternyata memberikan efek positif pada bayi kita. Jadi kita tidak perlu khawatir saat berbahaya akan masuk ke bayi saat kita berhubungan intim. Dengan kursus, jadi ada kursusnya kalau di sini ya, kayak kursus seksualitas selama dan setelah kehamilan. Nah itu juga bisa dipelajari bagaimana cara kerjanya. Tapi ada juga sih pasangan-pasangan yang kita nggak mau melakukan itu karena ada rasa rasa aneh, rasa nggak nyaman gitu, dan itu juga wajar banget gitu. Jadi bagi pasangan yang mau melakukan hubungan ataupun tidak itu sama aja sih baiknya gitu. Kira-kira mana yang enak di kalian itu kalian lakukan. Oke, lanjut ke minggu ke 30. Nah ini minggu 30 ini minggu terakhir di malam hari ini aku bahas. Dan selanjutnya nanti kita bahas lagi minggu ke 31 sampai ke minggu 35. Oke, kehamilan minggu ke 30. Ruang di perut mama menjadi semakin sempit bagi bayi untuk bergerak dan berbalik. Bayi kini sudah memiliki berat sekitar 1,3 kg dan panjang 38 cm. Nah itu sebesar mentimun mungkin. Dan kehamilan 30 minggu ini adalah bulan ke-7 di trimester ketiga. Apa yang terjadi pada bayi di minggu ke-30? Perut kita menjadi semakin sesak. Bisa saja bayi itu juga sudah merasa sesak ya di dalam perut mama yang sudah semakin sesak gitu. Dan bisa saja sekarang bayi sudah berbaring dengan kepala tertunduk, namun bisa juga dia sungsang gitu. Tapi jangan terlalu khawatir tentang itu karena bayi masih memiliki waktu paling enggak 5 hingga 6 minggu untuk membalikkan kepala. Dengan bertambahnya lemak ekstra yang didapat bayi dalam beberapa minggu terakhir, ia akan mampu menjaga diri tetap hangat dan bulu halusnya mulai lepas. Dan rambut-rambut ini akan rontok dalam beberapa minggu mendatang. Jika bayi lahir lebih awal, mungkin masih memiliki sebagian rambut di bahu atau punggung. Rambut yang rontok berakhir di cairan ketuban dan juga di ususnya. Sebenarnya dengan adanya dengan masuknya rambut-rambut ini ke usus mereka, itu juga melatih mereka gitu ya. Dan bayi juga mengalami percepatan pertumbuhan dalam hal jumlah jaringan otak. Dia menjadi lebih pintar dengan cepat, sementara mama sekarang mungkin merasa semakin pelupa setiap minggunya. Lucu banget. Oke. Apa yang terjadi pada mama di minggu ke-30? Rahim dapat menekan sedikit tulang rusuk kita pada saat ini sehingga menyebabkan rasa sesak sekali. Ini karena rahim kita sekarang mencapai kira-kira separuh antara pusar dan tulang dada. Teruslah berkomunikasi dengan baik dengan pasangan mengenai perasaan dan harapan mama. Pada fase kehamilan ini kita bisa sangat sibuk mengatur berbagai urusan seperti penitipan anak dan kamar bayi, kunjungan ke bidan untuk pemeriksaan dan lain sebagainya. Hal ini bisa menyulitkan hubungan mama dan papa karena terkadang waktu untuk satu sama lain jadi lebih sedikit. Jadi kita harus juga mulai mencari-cari bagaimana kita bisa lebih melibatkan pasangan dalam proses kehamilan kita gitu ya. Dan bisa bersama-sama menghadapi kelahiran dan apa yang akan terjadi selanjutnya gitu selama kita mengasuh anak. Apakah kita ingin rumah selalu rapi dan segala sesuatunya siap pada saat kita menyambut kedatangan si kecil? Maka kita mungkin mulai punya rasa ingin merawat rumah, kita ingin mempersiapkan rumah, itu yang disebut dengan
rasa keinginan untuk bersarang gitu. Kalau dalam bahasa Belandanya namanya nesteldrang. Nah, seperti namanya nesting, ini memastikan segala sesuatunya sudah siap di rumah sehingga bayi bisa datang dengan tenang. Oke, apa yang bisa kita lakukan di minggu ke-30 kehamilan? Kita bisa mulai mencari tempat penitipan anak atau model sistem penitipan anak itu. Waktu akan berlalu dengan cepat dan jika kita belum mulai mencari penitipan anak, mungkin akan sulit untuk mengatur segala sesuatunya dengan tepat waktu gitu. Bagi mama yang sudah bekerja, kalau terlambat mencari tempat penitipan anak itu bisa sulit ya, bisa jadi problem. Jadi harus mulai dicari. Terus juga pesan pemotretan kelahiran atau bayi baru lahir. Jadi kalau mama mau bikin photoshoot, mulai dari sekarang udah dipesan tempatnya. Jangan sampai nanti kita pengen motret di suatu studio tapi studionya udah penuh dan itu sayang banget. Dan karena hari kelahiran sudah semakin dekat, kita juga bisa berdiskusi bersama papa gitu ya, apa kita ingin fotografernya hadir saat melahirkan atau justru di rumah atau di studio gitu. Dan hal ini dapat dilakukan ya dimanapun gitu, tergantung fotografernya dan juga tergantung kebijakan rumah sakit, kira-kira bisa nggak foto di rumah sakit gitu. Fotografer nggak harus fotografer profesional ya, kita juga bisa minta tolong keluarga, atau bahkan aku kemarin waktu aku melahirkan itu dari rumah sakit itu ada tugas rumah sakit yang bisa bantu fotoin proses aku melahirkan di ruang operasi, pemotretan bayi yang baru lahir gitu. Karena begitu anak lahir gitu, dia akan berubah dengan sangat cepat dan kita bisa mengabadikan kenangan itu dengan cara memotret bayi baru lahir. Kita bisa melakukan kontrol untuk lihat kadar zat besi kita apakah masih stabil gitu. Dan beberapa ibu melahirkan gitu di minggu ke-27 sampai 30 itu juga dites ulang tentang resus D atau resus C tadi ya, juga untuk mengetahui apakah kita ada penyakit diabetes kehamilan. Nah, itulah kenapa diperlukan kontrol di minggu ke-30 ini. Oke deh teman-teman, itu dia tadi penjelasan aku tentang proses kehamilan di minggu ke-26 sampai dengan 30. Semoga informasi yang aku berikan ini bisa sedikit memberikan informasi buat teman-teman. Oke deh, terima kasih. Sampai jumpa. Dah.